Hey local peeps, balik lagi bersama kita di sini untuk membahas PM dan BD. Ada gue di sini, Sergio dari tim BD dan juga Jasmine. Halo, gue Rocky dari tim PM. Dan gue Sharon. Kalian pasti pada kepo kan kita mau ngapain aja, so stay tune. Tugas kita sih lebih mencakup nyari new leads, klien baru, terus nyari KOL juga, terus paling ya? paling nambahin ya, misalnya brand punya brief, campaign digital, kita olah. Kalau mereka punya konsep syukur, kalau nggak punya kita juga bisa siapin konsep digital strategisnya. Terus shopping list KOL sampai akhirnya sudah oke untuk jalan, kita oper ke project management. Jalan, nanti gue tambahin. Oke, jadi project management itu biasanya kita akan menerima brief dari tim BD. Terus nanti kita akan, kalau di perusahaan kita sih ya, itu kita nanti bikinin grupnya sama KOL-nya. Terus nanti kita jelasin briefnya secara besar, keseluruhannya seperti apa yang diinginkan oleh klien. Habis itu kita yang akan membantu KOL untuk mendeliver konten-konten mereka ke klien. Terus melakukan proses approval juga. Jadi singkatnya, tim PM itu menjembatani antara klien dengan KOL. Kita ada di tengah biar komunikasinya bisa baik dan lancar. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau di situ ini kita nggak pernah slack, tapi kita bete-betean di belakang. Enggak lah, enggak. Kita selalu have fun. Kita fun. Maksudnya, Enjoy banget. Maksudnya komunikasinya lancar. Kalau ada masalah dengan KOL-nya, kita bisa sharing ke Bibi. Gitu juga sebaliknya. Kalau misalnya Bibi butuh bantuan apa dari PM, kita juga pasti akan support. Walaupun dengan setengah hati ya enggak lah. Pasti kita full support. Kayak gitu sih. So far nggak ada sih, karena memang kita udah tahu dua tim yang saling mendukung harus support satu sama lain. Jadi untuk memperkuat chemistry biasa kita ya udah buat momen bareng lah yang bisa naikin bonding kita biar kedepannya juga nggak stres atau misalnya bisa saling backup lah gitu. Lupa gue. Lo deh. Enggak ya. Oke, jadi ya simple aja sih. Kita terima brief dari sebuah brand A gitu kan. Dikasih brief ke kita, brief terkait digital campaign, entah itu di sosial media mana. Syukur-syukur kalau misalnya brand udah punya konsep sendiri, digital strategi sendiri, terus kita tinggal perlu perjelas apa yang dibutuhkan, KOL-nya apa aja. Tapi kalaupun memang mereka tidak punya strategi, kita bisa juga nge-provide. Lalu setelah itu kita sudah siapkan list KOL yang dibutuhkan, approval. Bila sudah approval, kita sih paling kalau dari tim BD tinggal dikit lagi sih untuk supportingnya dari segi administrasi. Lalu setelah itu kita bisa handover ke PM, ke project management gitu. Gue deh yang lebih baik daripada lo. Lo kurang deh kayaknya kontribusi. Oke. Kidding. Gue minta maaf. Bukain sekarang. Enggak sih, so far memang ya udah selagi kuat ngerjain ya do the best. Tapi kalau misalnya memang butuh bantuan pun kita pasti akan ngomong sih. Iya. Kalaupun ada di antara salah satu dari kita berdua yang lebih paham sama brandnya gitu, lebih di merekain aja, tapi kita sebagai backupan aja gitu. Jadi sama-sama saling bantu aja. Kalau ada yang lebih expertise gitu kan, ada brief dari sebuah brand yang masuk, ya udah biasanya kapasitas dia lebih besar gitu.
Tapi bukan artinya yang lain jadi nggak kerja, tapi ya udah dia tetap support gitu. Enggak. Tapi di antara kita berdua kan ada yang misal Kak Sirgio lebih expert di bidang teknologi, gue lebih expert di bidang fashion gitu. Jadi ya ada proporsinya aja sih sebenarnya. Bener yang dikatain yang disebut oleh Jasmine sih. Jadi kalau misalnya brief masuk ya kita terima aja, tapi saat executionnya oh siapa nih kita decide yang lebih ngerti dari brief ini gitu. Paling kita misalnya udah approve by client, misalnya udah kebutuhan kita menyebutnya shopping list KOL ya. Jadi list KOL yang sudah disetujui oleh klien itu jumlahnya berapa, lalu scope of work itu maksudnya Instagram foto atau video atau reels atau story atau YouTube video. Scope of work-nya udah jelas, lalu juga timeline-nya sudah jelas dari klien, lalu briefnya juga udah clear. Itu biasanya kita udah bisa handover ke project management sih. Yang dilakukan PM itu pastinya nanti ada BD itu akan mengisi internal project costing. Dari PM akan melihat untuk kontaknya KOL itu di internal project costing, scope of work-nya juga ada di dalam situ. Baru nanti kita akan bikin grup untuk KOL-nya, kita bikin brief. Habis itu biasanya akan kita share brief yang udah kita buat ke klien atau tim BD untuk di-share, untuk di-approve sama klien. Setelah udah dapat approval dari klien, baru kita bikin timeline. Itu kita bikin di master sheet, nah baru kita proses untuk jalannya. Kapan briefnya di-share, habis itu misalnya kalau untuk video draft scriptnya kapan akan di-share ke kita, revisinya kapan, produksinya kapan, sampai tanggal postingnya. Biasanya kalau dari tim PM itu walkthrough-nya itu tanggal postingnya baru kita tarik mundur supaya kita bisa memperkirakan tanggal posting segini berarti butuh waktu untuk produksi berapa hari, habis itu draft script berapa hari, itu dengan catatan dengan tambahan waktu untuk revisi seperti itu. Fitnya naik, kontennya naik, baru nanti biasanya ada waktu seminggu baru kita tarik insight, minta insight ke KOL-nya untuk kita bikin report. Dimana report itu pertanggungjawaban kita tim persis itu ke klien seperti itu, dan itu biasanya syarat untuk invoicing begitu. Mirip sih, sama-sama aja sih kayak karaoke gitu, nggak ada bedanya. Cuman lebih kita porsinya itu dibagi dua sih. Kalau misalnya projectnya itu kayak lagi ada tukang main banyak gitu, dibagi rata aja sih antara aku sama karaoke gitu. Sebenarnya ngeliat ini aja sih beban hidup kita masing-masing kan. Beban kerjaan dari project itu. Emang kalau misalnya tiap project itu kan beda-beda scope of work dari KOL-nya dan lain-lain. Itu nanti kita akan bagi. Nggak melihat gue yang beauty aja kayak gitu. Harus bisa ngerjain semuanya. Karena ya kita kan cuma berdua nih. Maksudnya ya amit-amit kalau misalnya salah satu ada yang sakit atau cuti kayak gitu, ya harus ready aja kayak gitu. Jawab dulu Bapak dulu dah. Sharon dulu kan? Oke. Kalau aku sih sejauh ini masih biasa aja sih. Cuman pernah sempet memang kayak merasa kayak over aja sih gitu. Cuman ya udah akhirnya dibantuin sama karaoke gitu. Curhat lah kita. Kalau dari gua selama ini ya jujur aja, gua nanya apa nggak ada gitu ya. Nggak kalau gua harus prinsip gua adalah gua harus siap untuk terima kerjaan yang gua terima, yang apa ya, yang gua dapat kerjaan apa itu
itu gue harus siap untuk mengerjakan itu aja sih. Pertama pasti brief, terus timeline, terus kira-kira projectnya mau mengarah kemana, seperti apa, KOL yang dibutuhkan itu personanya kayak gimana, misal harus lifestyle kah atau beauty kah gitu-gitu, sama budget sih, budget paling penting ya. Ya, itu dalam kondisi kalau misalnya si brand ini udah terjun lah setidaknya sekali atau udah pernah terjun di digital campaign atau digital marketing. Tapi kalau misalnya memang brand terkait ini belum pernah, itu kita bisa digest sih bagaimana nanti briefnya, lalu kebutuhannya atau bahkan objektif dari digital campaign itu apa. Mau gue? Oh aja dulu. Ini contoh sih kayak beberapa waktu belakangan ini kita memang datang ke bukan datang sih, kita cari new leads dan kita persiapin yang paling utama, senjata utama adalah deck proposal. Jadi penjelasan singkat tentang siapa Plus60 itu, lalu apa yang kami lakukan, lalu juga study case apa saja yang pernah kita lalui, lalu apa juga yang usulan-usulan yang bisa kita berikan kepada klien. Itu sih yang harus kita siapkan untuk maju ke klien. Iya dong, orang BD tuh harus pede men. Iya. Pede ya, kalau pede nggak ada atau confidence nggak ada, susah sih. Iya. Susah. Tapi tidak hanya pede ya, Iya. confidence untuk maju ke klien gitu. Kerja keras. Kalau gue sih ya nggak usah munafik ya, gue juga kalau kekecewaan itu pasti ada. Awal-awal kan pasti ada kekecewaan, cuma semakin kesini seiring berjalannya waktu ya makin sadar aja bahwa nggak ada yang sia-sia lah yang kita lakukan gitu. Jadi mau kita prepare, contoh kita udah siapin inisiatif proposal gitu ya, terus kita present, terus pitching yang akhirnya juga nggak jadi ya, so be it gitu loh. Yang penting usaha aja dulu, karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Hai Loka Pips, penasaran kan sama kelanjutan balada BD dan PM? Tungguin video berikutnya ya. Jangan lupa komen, like, subscribe channel kita di Plus62 Network. See you! Topik subjektif, jadi contoh ada KOL yang dinilai alay, itu kan subjektif banget. Premium juga, kata premium tuh subjektif ya menurut kita. Ya kayak looksnya kurang premium. Iya, berapa banyak